Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Novita Parawansa, NIM T 2018-5023. Di sini saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang sebab-sebab yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam fikih. Sebelum berlanjut pada sebab-sebab yang menimbulkan perbedaan dalam fikih, saya akan mengulas tentang apa itu fikih, mazhab, ikhtilaf atau perbedaan pendapat, lalu sebab-sebab yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam fikih tersebut. Yang pertama, fikih. Fikih adalah tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan serta perkataan mukallaf, mereka yang terbebani menjalankan syariat agama, yang diambil dari dalil-dalil yang memiliki sifat terperinci, yakni berupa nas, Al-Quran, dan As-Sunnah, serta bercabang darinya, yakni berupa ijma' dan qiyas. Hukum-hukum syariat itu sendiri menjadi perbedaan antara kedua definisi lembut bahwa yang pertama digunakan untuk mengetahui hukum-hukum, seperti seseorang yang ingin mengetahui apakah suatu perbuatan itu wajib atau sunnah, haram atau makruh, atau bisa dikatakan mubah. Hal ini ditinjau dari dalil-dalil yang ada. Sedangkan hukum-hukum yang kedua pada syariat itu seperti hukum apa aja yang tergandung dalam sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain, berupa syarat rukun-rukun, kewajiban-kewajiban, ataupun sunnah-sunnah. Di antara keistimewaan fikih Islam yang dikatakan sebagai hukum-hukum syariat yang mengatur perbuatan dan perkataan mukallaf memiliki keterikatan yang kuat dengan keimanan terhadap Allah dan rukun-rukun akidah yang Islam yang lain, terutama akidah yang berkaitan dengan iman dengan hari akhir. Yang demikian itu keimanan kepada saat pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang dapat menjadikan seorang muslim berpegangan penuh teguh dengan hukum-hukum agama dan terkendali untuk menerapkan berbagai bentuk ketaatan dan kerelaan. Adapun sumber-sumber ilmu fikih, yang pertama, Al-Quran. Al-Quran ini adalah kalam Allah Azza wa Jalla yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam, yang membacanya bernilai ibadah. Yang kedua, As-Sunnah. As-Sunnah ini adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW, baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik, kepribadian, maupun perjalanan hidup. Yang ketiga, ijma'. Ijma' ini kesepakatan seluruh mujtahid dari umatnya Muhammad SAW setelah wafatnya beliau atas perkara syariat. Yang keempat ialah qiyas. Qiyas ini penentuan suatu permasalahan hukum yang tidak ada pada masa sebelumnya dengan cara membandingkan permasalahan hukum yang sudah ada nasnya karena adanya kesamaan ilat. Selanjutnya yakni madhab. Menurut Muhammad Hussein Abdullah, mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai akidah atau qawaid dan landasan yang mendasari pendapat tersebut yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.
Lalu menurut Ahmad Hasan, mazhab adalah mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbatnya. Sedangkan menurut Huzaimah Tahido Yanggo adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mazhab adalah pohon pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. Di sini bisa disimpulkan bahwa mazhab mencakup sekumpulan hukum-hukum Islam yang ditempuh mujtahid itu tentang menggali hukum-hukum Islam dari dalil-dalil yang rinci. Selanjutnya, lahirnya mazhab. Bila diruntut ke belakang, mazhab fikih ini sudah ada sejak zaman sahabat, misalnya mazhab Aisyah radhiyallahu an, mazhab Ibnu Mas'ud, mazhab Ibnu Umar. Masing-masing memilih kaidah tersendiri dalam memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga terhadang pendapat Ibnu Umar tidak selalu sejalan dengan pendapat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Tetapi semua itu tetap tidak bisa disalahkan karena masing-masing adalah melakukan ijtihad. Mazhab-mazhab itu lahir di tengah masyarakat. Dalam kurun sejarah terdapat berbagai faktor dalam masyarakat yang mendorong aktivitas keilmuan yang pada akhirnya melahirkan berbagai mazhab fikih, antara lain kestabilan politik dan kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, kesungguhan para ulama dan fuqaha. Yang ketiga, perhatian para khalifah terhadap fikih dan fuqaha. Yang keempat, pembukaan ilmu-ilmu tadwin al-ulum. Pada masa ini telah dilakukan pembukaan berbagai cabang ilmu seperti hadis, fikih, dan tafsir yang memudahkan tersedianya rujukan untuk mengembangkan ilmu fikih. Yang terakhir, adanya berbagai perdebatan dan diskusi munazarat di antara ulama. Ini merupakan faktor terbesar yang merangsang perkembangan ilmu fikih. Selanjutnya, sejarah terjadinya mazhab. Menurut Muhammad Al-Hudari, ada beberapa hal yang menyebabkan terbentuknya mazhab, yakni adanya ruh taklid, adanya perdebatan kontroversial, dan adanya ta'assub terhadap mazhab. Di samping itu ada beberapa faktor yang mendorong timbulnya mazhab, antara lain karena semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam sehingga hukum Islam pun menghadapi berbagai macam masyarakat yang berbeda-beda tradisinya. Yang kedua, munculnya ulama-ulama besar pendiri mazhab-mazhab fikih berusaha menyebarluaskan pemahamannya dengan mendirikan pusat-pusat studi tentang fikih yang diberi nama al-mazhab atau al-madrasah yang diterjemahkan oleh bangsa barat menjadi school. Kemudian usaha tersebut dijadikan oleh murid-muridnya. Selanjutnya, adanya kecenderungan masyarakat Islam ketika memilih salah satu pendapat dari ulama mazhab ketika menghadapi masalah hukum, sehingga pemerintah khalifah merasa perlu menegakkan hukum Islam dalam pemerintahannya. Yang terakhir, permasalahan politik. Perbedaan pendapat di kalangan muslim awal tentang masalah politik seperti pengangkatan khalifah-khalifah dari suku apa ikut memberikan saham bagi munculnya berbagai mazhab hukum Islam.
Terbentuknya mazhab karena adanya perbedaan dalam umat Islam, terutama dalam permasalahan fikih. Adapun sebab-sebab terjadinya perbedaan mazhab, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan mazhab, di samping seperti yang telah sedikit dipaparkan di atas, juga berasal dari pertanyaan bagaimana terbentuknya mazhab-mazhab itu sendiri. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, berbagai mazhab itu terbentuk karena adanya perbedaan dalam masalah usul maupun furu' sebagai dampak adanya berbagai diskusi di kalangan ulama. Usul terkait dengan metode penggalian, sedangkan furu' terkait dengan hukum-hukum syariat yang digali berdasarkan metode-metode istinbat. Penyebab terjadinya perbedaan metode penetapan penggalian hukum thoriqah al-istinbat di kalangan imam mujtahid sebagai konklusi dari berbagai macam pembagian. Menurut pendapat tokoh di atas, di mana bisa disimpulkan secara garis besar meliputi perbedaan dalam sumber hukum, masdar al-aham. Kedua, perbedaan dalam cara memahami nas, dan perbedaan dalam sebagai kaidah kebahasaan untuk memahami nas. Adapun penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, periwayatan hadis. Yang kedua, fatwa sahabat dan kedudukannya. Yang ketiga, subjek dan hakikat hujjahan ijma'. Yang keempat, ikhtilaf dan sehitar kias. Selanjutnya, pengertian ikhtilaf atau beda pendapat. Ikhtilaf menurut bahasa adalah perbedaan paham atau pendapat. Ikhtilaf ini berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah halafah yahlifu khilafan. Maknanya lebih umum daripada al-diddu, sebab setiap hal yang berlawanan al-diddain pasti akan saling bertentangan. Ikhtilaf menurut istilah adalah berlainan pendapat antara dua atau beberapa orang terhadap suatu objek masalah tertentu, baik berlainan itu dalam bentuk tidak sama ataupun bertentangan secara diametral. Yang dimaksud ikhtilaf dalam pembahasan ini adalah perbedaan pendapat di antara ahli hukum Islam atau fuqaha dalam menetapkan sebagai hukum Islam yang bersifat furu'iyah, buhun usuliyah, disebabkan perbedaan pemahaman atau perbedaan metode dalam menetapkan hukum suatu masalah dan lain-lain. Perbedaan pendapat dalam hukum Islam bagaikan buah yang banyak berasal dari satu pohon, yaitu pohon Al-Quran dan As-Sunnah. Buah sebagai buah yang banyak yang berasal dari berbagai macam pohon, dan batang pohon itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Cabang-cabangnya adalah dalil-dalil dan akli, sedangkan buahnya adalah hukum Islam atau fikih, meskipun berbeda-beda atau banyak jumlahnya. Pada perkembangan hukum Islam, ikhtilaf mengenai penetapan hukum telah terjadi di kalangan para sahabat Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah masih hidup, tetapi perbedaan pendapat segera dapat dipertemukan dengan mengembalikan kepada Rasulullah SAW. Kalangan sahabat sendiri setelah Rasulullah SAW wafat sering timbul perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum terhadap masalah tertentu. Mengapa terjadi perbedaan? Karena faktor manusiawi, faktor agama,
yang mengalami perkembangan sepanjang pertumbuhan hukum dan generasi berikutnya, sehingga kadang-kadang menimbulkan pertentangan keras terutama di kalangan masyarakat awam. Tetapi pada masa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, masalah khilafiyah dalam persoalan furu'iyah tidak begitu dipersoalkan. Hal ini disebabkan adanya usaha-usaha untuk memberikan pengertian dan pemahaman terhadap ikhtilaf dan cara menyikapinya. Selanjutnya, sikap dan etika dalam menghadapi perbedaan pendapat. Cara menyikapi perbedaan pendapat dan pandangan yang dicontohkan Rasulullah SAW dengan cara terlebih dahulu mendengar seluruh pendapat yang berbeda-beda dari para sahabat yang mulia. Banyaknya sekali peristiwa dan khusus membuktikan sikap Rasulullah ini. Prinsip mendengar dan bermusyawarah yang diterapkan oleh Rasulullah tersebut tidak lain merupakan perwujudan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi sebagai berikut. Wasawirhum fil amri, yang artinya dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Rasulullah SAW dalam sejarah selalu berusaha mendengarkan pendapat dari para sahabatnya, kemudian menyaring sekaligus memilih pendapat terbaik dan bermanfaat. Kemudian contohnya Al-Hubab bin Al-Munzir bin Al-Jumuh menyarankan agar rumah yang ditempati Rasulullah SAW dalam perang Badar diubah posisinya dan dimajukan hingga mendekat ke beberapa sumber air yang telah dikuasai oleh umat Islam. Dalam wilayah di mana terdapat banyak sumber air tersebut merupakan salah satu posisi paling strategis untuk pertahanan dan penyusunan kekuatan umat Islam. Dan kemudian Rasulullah SAW dan sahabatnya mengikuti saran Al-Hubbah tersebut. Dan selanjutnya membahas tentang sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat dalam fikih. Adanya perbedaan pendapat antara mazhab-mazhab dalam menetapkan hukum-hukum syara. Perbedaan pendapat itu bukan saja terjadi antara mazhab-mazhab, tetapi terjadi juga dalam satu mazhab yang sama. Orang-orang awam mungkin merasa aneh dengan perbedaan ini, sebab mereka mempercayai agama itu satu syara juga satu kebenaran, dan sumber hukum juga satu, yaitu wahyu ilahi. Jadi bagaimana mungkin terdapat banyak pendapat yang mengapa mazhab itu tidak disatukan menjadi satu pendapat saja, dan pendapat itulah yang boleh dipraktikkan oleh umat Islam dengan pertimbangan juga bahwa umat Islam adalah umat yang satu. Perbedaan dalam fikih disebabkan oleh kedudukan bahasa Arab itu sendiri, yang lafalnya ada kala mengandung lebih dari satu makna. Ada juga disebabkan oleh periwayatan sebuah hadis dan cara penyampaian hadis itu kepada mujtahid, baik dari segi kuat ataupun lemahnya. Juga disebabkan oleh sedikit atau banyaknya dalil syara yang digunakan oleh mujtahid, atau karena adanya pertimbangan menjaga maslahat, keperluan, dan adat yang senantiasa berkembang sewaktu menetapkan hukum. Penyebab timbulnya perbedaan pendapat ialah karena adanya tingkat perbedaan pikiran dan akal manusia dalam memahami nas Al-Quran, cara menyimpulkan hukum dari dalil-dalil syara, kemampuan mengetahui rahasia-rahasia di balik aturan syara, dan juga dalam mengetahui ilat hukum syara.
Perbedaan makna dalam kata-kata bahasa Arab itu terjadi karena lafal itu mujmal, tidak detail, atau mustarak, mempunyai makna lebih dari satu, atau mempunyai dua maksud, yaitu umum dan khusus, atau makna hakiki dari majaz, atau makna hakiki dan makna menurut adat urf, atau perbedaan itu terjadi karena lafal tersebut tertentu kadang-kadang disebut secara mutlak. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan i'rab. Yang kedua, perbedaan periwayatan. Perbedaan riwayat terjadi karena di 8 sebab. Umpamanya adalah sebuah hadis sampai kepada seorang tetapi tidak sampai kepada yang lain. Suatu hadis sampai melalui jalur sanad dhaif yang tidak boleh digunakan sebagai hujjah, sedangkan ia sampai kepada orang lain melalui jalur sanad yang sahih. Hadis sampai melalui satu jalur sanad dan salah seorang perawinya dihukumi dhaif, sedangkan orang lain tidak menghukuminya sebagai dhaif, atau dia berpendapat tidak ada sesuatu yang menghalangi untuk menerima riwayat itu. Perkara ini bergantung kepada perbedaan pendapat dalam masalah ta'dil tarjih. Yang ketiga, perbedaan sumber. Ada beberapa sumber yang diperselisihkan